Maxxis Diamond ini udah berumur setengah tahun di Suzuki Addressku, dan jadi ada yang pernah komen, ada yang bilang ke aku kalau ban Maxxis Diamond itu cepet cepet nggak bulat lagi, jadi kayak ada benjol-benjolan gitu. Nah, oke aja sejauh ini, kayak gini masih oke. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi menjelang siang sih ya tepatnya ya. Oke. Video ini adalah lanjutan dari dua video sebelumnya. Pertama mengenai review ban Maxxis Diamond yang udah setengah tahun lalu videonya dibuat, sekitar 7 bulan. Dan waktu itu kilometer tuh di 20.000 ya, pas 19.000, pokoknya kisaran segitu. Dan video sebelumnya itu kondisi ban Maxxis Diamond setelah setahun, dan ini aku bakal nge-review gimana sih gripnya ketika di jalan gitu setelah setengah tahun mengenai si Maxxis Diamond ini. Oke, kita langsung aja bahas, let's go, sambil jalan ya teman-teman. Rame ya. Oke, karena Maxxis Diamond ini udah berumur setengah tahun di Suzuki Addressku, dan kisaran kilometer yang udah dimakan mungkin kisaran 2.000 sampai 3.000 km ya. Aku bakal ngejelasin sejauh mana aja sih pengalaman aku pakai ban ini. Ya, pengalaman aku pakai ban ini kalau misalkan kebetulan kebanyakan jarak dekat teman-teman. Oke, kalau buat dipakai jarak dekat kayak gini sih oke aja sejauh ini, kayak gini masih ngegrip banget di kondisi kering maupun di kondisi basah juga. Nah, itu buat harian ya. Kalau misalkan ya jemput adik aku ataupun ke pasar ataupun Indomaret, cuma kayak gitu doang kan. Nah, kemudian buat pengalaman jarak jauh. Oke, ini udah beberapa kali aku pakai juga ke Jatinangor yang jaraknya sekitar 140 km dari Sukabumi. Grip bannya tetap dapat teman-teman. Ya, grip bannya tetap dapat mau di kondisi basah ataupun kering, itu aku udah laluin juga. Cuma sedikit berkurang ketika di beton. Ya, di jalan yang beton bukan aspal, di daerah Sukalarang Sukabumi tuh beton. Terus kalau misalkan di daerah Padalarang itu kan banyak kerikil-kerikil dan debu ya. Nah, itu jujur aja gripnya nggak terlalu ngegrip ke jalannya karena aku ngerasa licin teman-teman. Nah, ketika di Padalarang itu aku benar-benar bawa motornya pelan-pelan banget dan hati-hati banget karena ya licin gitu, takut jatuh, jadi nggak berani miring-miring banget. Tapi kalau misalkan di Padalarang yang jalannya masih bersih gitu, maksudnya nggak ada debu ataupun kerikil, aspalnya bagus, itu misalkan teman-teman bawa gimana ya, bawa sedikit cornering ya, agak cornering mungkin ya istilahnya, agak ya, garis bawahi agak cornering, bannya masih aman, enak-enak aja karena profil bannya 90/80 juga. Dan ya menurut aku masih ngegrip gitu, mau dipakai cornering pun masih ngegrip, asal jangan yang terlalu miring rebah banget, itu bisa jatuh lah teman-teman, karena ini kan bukan ban slick ya, bukan soft compound juga kayak gitu. Oke, terus pengalaman gini deh, sekarang kita dari yang kering dulu. Kalau misalkan buat pas kering kayak gini, wah aman banget lah pokoknya ya, aman banget, bannya gripnya oke banget, apalagi kalau di aspal kayak gini, mau ngebut, mau pelan, masih oke. Aduh, jangan ngebut ah. Oke banget gripnya. Terus kalau misalkan pas hujan, sekarang kita bahas pas hujan. Pas hujan gripnya dapet teman-teman, aku nggak ngerasa feel pengen jatuh atau gimana. Mungkin karena ini ya, karena kembangan bannya itu ada yang di tengah tuh agak ngebelok-belok gitu, nggak lurus banget loh, agak ngebelok-belok gitu. Dan di sampingnya agak ada itu lagi, kembangan lagi, itu ngebantu banget ketika hujan tuh. Jadi ketika hujan kita nggak ngerasa feel motor licin ataupun apa, jadi gripnya tetap dapat juga. Oke. Terus dipakai apa lagi ya? Dipakai jarak jauh ke Geopark. Itu ke Geopark udah ganti ban belum ya? Ke Geopark, aduh aku lupa udah ganti ban atau belum teman-teman, jadi belum bisa bahas. Pokoknya kalau misalkan ini ban dipakai jarak jauh menurutku masih oke, dipakai jarak dekat juga masih oke. Oh ya, catatan, apakah ketika aku pakai ban ini sering ngelewatin jalan batu-batu, misalkan kalau lagi macet aku ke pinggir gitu? Enggak. Jadi ada yang pernah komen, ada yang bilang ke aku kalau ban Maxxis Diamond itu cepet nggak bulat lagi, jadi kayak ada benjol-benjolan gitu. Nah, terus aku tanya kenapa kok bisa kayak gitu, apakah sering lewat jalan batu-batu?
Ya kata dia sering lewat jalan batu-batu jadi agak benjol-benjol gitu bannya. Oh alah, berarti kelemahan ban ini tuh teman-teman jangan deh kalau misalkan ngelewatin jalan batu-batu kayak gitu tuh. Ya kayak di samping-samping itu kan batu-batu. Ya toh ini kan bannya ban buat aspal ya, bukan ban tahu buat off-road gitu. Kayak gitu. Jadi ada tuh pengalaman teman aku baru setengah tahun atau setahun lah, sekitaran setengah sampai 1 tahun bannya udah benjol-benjol teman-teman, jadi gak mau pakai Maxxis Diamond lagi katanya. Padahal pengalaman aku sendiri selama asal makainya di jalan yang sesuai ya, di aspal kayak gini, di beton masih oke, cuma gripnya gak dapet aja. Itu masih aman-aman aja setelah 7 bulan ya, setengah tahun dan 2000 sampai 3000 km ini motor masih oke-oke aja kok. Jadi ya menurut aku rekomen lah buat teman-teman beli. Linknya nanti aku simpen di komentar kalau misalkan teman-teman mau beli. Itu bukan toko aku dan aku nggak di endorse juga ya teman-teman. Aku pure aja beli di situ gitu. Ada beberapa pilihan ya, cari aja yang bisa free ongkir teman-teman. Oke. Ya mungkin itu aja sih teman-teman buat pengalaman pakai ban Maxxis Diamond ini ya. Mau dipakai, intinya kesimpulannya mau dipakai jarak jauh, mau dipakai jarak dekat, mau kondisi hujan, mau kondisi kering, itu gripnya masih oke-oke aja, dengan catatan gripnya bakalan berkurang banget ketika di jalan beton dan juga ketika jalannya itu banyak kerikil dan debu kayak di Padalarang. Itu bahaya banget teman-teman, serius, harus pelan-pelan. Ya, oke, mungkin itu aja buat bahasan kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah ikutin video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you teman-teman. Oke.